Shalom buat kita semua. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 12. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca perikop ini di rumah keseluruhan pasal 3 supaya bisa lebih lagi memahami firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan, telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraan kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini saya akan menyampaikan satu tema yang diambil dari ayat 18. Mari kita baca ayat kunci dari ayat 18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu." Bapak Ibu Saudara, di situ ada kalimat itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Mari saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana latar belakang 3 raja ini sampai mau berhadapan dengan Moab, Raja Moab. Perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama begini, bahwa 3 raja dan pasukan mereka masing-masing itu, Alkitab mengatakan bahwa mereka itu berjalan di mana? Di padang gurun. Itu ditulis di dalam ayatnya yang ke-8. Mereka itu 3 raja ini mau menyerang bangsa Moab. Lalu Raja Yoram waktu itu bertanya, "Kita lewat jalan mana nih?" Yosafat menjawab, "Kita lewat jalan apa? Padang gurun Edom." Nah, mereka itu sudah berjalan 7 hari lamanya tanpa air, tanpa arah, melalui padang gurun yang panas. Bahkan saya mau bilang begini, sebelum mereka menghadapi peperangan yang sesungguhnya, yaitu peperangan melawan bangsa Moab, mereka pun sebenarnya sudah mengalami apa? Pergumulan. Bahkan mereka bisa saja kalah sebelum apa? Berperang. Jadi ada 2 hal yang mereka hadapi. Yang pertama, mereka haus, tidak punya air. Lalu mereka mau berperang kepada apa? Orang Moab. Ini sih nggak usah pakai perang. 7 hari ditambah berapa hari aja ini udah pasti kalah mereka itu. Mereka udah pasti akan mati karena mereka kehausan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di situ ada 2 orang raja Israel. Yang pertama Raja Yoram, yang kedua Raja Yosafat, Raja Yehuda. Tetapi 2 raja ini mempunyai sikap yang berbeda. Yoram itu adalah tipe seorang raja yang selalu menyalahkan Tuhan. Bukan selalu lah, yang menyalahkan Tuhan, cenderung menyalahkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Yosafat. Yosafat itu lebih percaya kepada Tuhan dan dia berusaha mencari Tuhan. Itu sebabnya pada waktu itu dia bertanya, "Adakah nabi di sini?" Lalu seorang dari tentara Israel itu mengatakan, "Ada, namanya
Elisa. Dulu dia pelayannya Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa belajar begini, bagaimana responnya Elisa. Responnya Elisa itu di kalimat ayat yang ke-18. Jadi di tengah dua raja, termasuk Raja Edom, mengalami yang namanya ketakutan, Elisa menjawab, itu pun perkara ringan bagi Tuhan. Jadi kalau saya terjemahkan begini, mungkin saudara dan saya itu sama seperti Yoram. Wahai Tuhan, bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang, itu perkara ringan. Kalau cuma mau nyediain air, itu perkara ringan. Bahkan Alkitab mengatakan begini, bukan cuma air saya berikan, kamu akan saya berikan apa? Kemenangan. Nanti kita akan baca ayat itu. Bukan cuma air, bukan sekedar kita bisa dapat pemenuhan kebutuhan dari Tuhan, tetapi perkara yang menjadi pergumulan berat kita pun Tuhan bisa selesaikan. Bapak Ibu Saudara, saya akan arahkan kita dengan pernyataan transisi ini. Bagaimana supaya semua Tuhan buat menjadi ringan? Mari kita lihat ayat yang pertama. Kita baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Yang pertama begini, kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi satu pergumulan, saudara percaya bagi Tuhan itu ringan, lalu bagaimana sikap kita bahwa Tuhan itu bisa meringankan? Yang pertama, jangan berprasangka buruk hanya karena kesulitan. Coba perhatikan kalimat itu baik-baik. Raja Israel, si Yoram ini bertanya begini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk apa? Menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi saudara bayangkan, di situ ada orang yang mencari Tuhan, namanya Yosafat. Tetapi ada satu raja juga yang namanya Yoram, Raja Israel. Kalau Raja Edom ini gak usah dihiraukan, karena dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan persekutuan mereka tiga raja ini, itu sebenarnya juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Yoram ini mengatakan, wahai Tuhan, kenapa memanggil kami ketiga raja ini hanya untuk diserahkan kepada orang apa? Moab. Jangan berprasangka buruk dulu hanya karena kita mengalami kesulitan, lalu kita seolah-olah langsung frontal, ini Tuhan. Itu sebabnya saya sering berkata begini, jangan menilai Tuhan di masa terburuk kehidupanmu. Saya sering katakan itu, karena seringkali kita baru mengerti kemudian setelah Tuhan sepenuhnya bekerja. Kalau sekarang saudara dalam kesulitan, jangan langsung memberikan penilaian terhadap proses yang Tuhan kerjakan, lalu berkata, wahai Tuhan, apakah Engkau membiarkan saya seperti ini untuk mengalami kesusahan? Jangan dulu, karena Tuhan masih terus bekerja. Kalau kita cepat melontarkan kata-kata yang seperti itu, kemudian baru kita melihat karya Tuhan yang luar biasa, baru di belakang kita menyadari, oh ternyata saya salah. Itu sebabnya jangan berprasangka buruk hanya karena kesulitan. Haleluya. Jadi saudara mengalami pergumulan sekarang, memang paling susah, paling sulit, paling sukar untuk melihat apa baiknya. Kita juga nggak ngerti apa dibalik semua ini rencana Tuhan. Kita juga nggak tahu. Tapi selama Tuhan masih mengerjakan proses itu, nggak usah berprasangka. Sampai akhirnya kita lihat kemudian hari ini yang sedang Tuhan tunjukkan. Sebenarnya kalau seandainya Yoram
Yosafat dan Raja Edom ini sudah berperang, nggak apa-apa dia ngomong gitu. Atau karena dia kalah, nggak ada masalah dia ngomong begitu. Tapi ini perang belum dimulai, baru satu cobaan kecil, dia sudah mengatakan, wahai Tuhan, belum menghadapi peperangan yang apa? Sesungguhnya. Padahal sebelum mereka berperang pun, melalui Elisa, Tuhan udah ngomong, nanti kamu akan meraih kemenangan. Belum menghadapi perang yang sesungguhnya. Ini kalau saya mau terjemahkan gini, kadang-kadang sebenarnya kita belum menghadapi satu pergumulan yang besar pun, tapi mentalitas kita itu udah kalah dan menyalahkan Tuhan. Bahkan di saat pergumulan itu masih serasa mudah kita lewati, kita udah salahkan Tuhan duluan. Yang mereka hadapi belum tentara orang Moab, baru masalah apa? Minum, baru masalah haus, baru masalah perjalanan. Memang ini soal minum ini memang apa ya? Haus ini memang riskan juga. Tetapi itu sebenarnya masih pergumulan kecil. Belum pergumulan yang sebenarnya. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana supaya semua Tuhan buat menjadi ringan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. Sebaiknya Pak Pendeta nggak usah ikut baca karena Alkitabnya berbeda. Ya, jadi sumbang. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat apa? Minum. Yang kedua, jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Ini soal mindset. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat di situ. Kamu tidak akan mendapat apa? Angin dan hujan. Mungkin kalau saya terjemahkan, apa pentingnya angin pada saat mereka haus, pada saat mereka di padang gurun? Saudara bisa jawab, kira-kira angin itu penting? Penting. Saudara 2 hari ini panas banget. Saya berharap hujan sih. Saya tidur di lantai nggak pakai baju. Karena apa? Panas. Nggak peduli dimarahin. Karena memang daging dan lemak-lemak ini meronta-ronta. Panas. Keringetan. Saya buka baju sebentar. Buka baju. Dan saudara bisa bayangkan di balik baju saya ini ada apa? Ada celengan. Sebenarnya malu, tapi panas. Kalau ada angin jadi enak ya? Itu mungkin satu kondisi yang menjelaskan ini, bahwa mereka tidak dijanjikan angin, tidak juga akan melihat hujan. Karena Tuhan sudah berfirman, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Tapi kalimat selanjutnya, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Saudara tahu mereka ini jalan dari mana? Menuju ke mana? Berjalan melewati padang gurun Edom menuju tanah Moab. Dari mana caranya Tuhan? Kalau bukan lewat apa? Angin dan air hujan. Tapi itu pun Tuhan tidak kasih. Tapi ayat ini mengatakan gini. Namun lembah ini, ada satu lembah yang kalau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab, itu namanya wadi. Wadi itu adalah satu lembah yang di dalamnya itu jalanannya sudah kering kerontang. Nah itu dipakai Tuhan
jadi saluran air yang kemudian mereka 3 raja dan semua tentaranya, bahkan hewan pengangkut bisa dapat apa? Minum. Itu sebabnya saya mau bilang gini, mujizat itu bukan soal air yang datang seperti yang dibayangkan pada waktu itu, mungkin angin, air hujan. Enggak. Tapi mari kita baca, ini yang agak luar biasa, kalau nggak pakai opera. Kita baca ayat 20. Mari kita baca ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan. Nah, saudara bayangkan, sebenarnya dari daerah di mana mereka berjalan awalnya, dari situlah Tuhan menyediakan apa? Mujizat air. Tapi yang luar biasa, memang mujizat itu terjadi, tetapi lihat fasenya sampai proses itu Tuhan kerjakan. Alkitab mengatakan gini, keesokan harinya, ketika apa? Orang mempersembahkan korban. Saya nggak melihat begini, apakah mujizat Tuhan kerjakan karena terlebih dahulu mereka mempersembahkan korban? Apakah karena korban Tuhan memberikan mujizat? Menurut saya itu dilema teologis. Karena menurut saya Tuhan itu sudah menjanjikan terlebih dahulu. Dia sudah menjanjikan. Dia hanya mengerjakan apa yang dijanjikan. Tetapi bukan berarti di dalam menantikan janji Tuhan, saudara dan saya tidak berbuat apa-apa. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah di mana mereka memulai perjalanan itu, dari Edom. Penuhlah negeri itu dengan air. Ini makanya saya katakan ini soal mindset. Saudara berpikir mujizat dari sana, mujizat dari sini. Ternyata Tuhan bisa mengerjakan dengan cara yang berbeda. Saudara pikir mujizat, kalau saya dapat menerima ini itu mujizat. Ternyata Tuhan mengerjakan dengan cara yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini saya betul-betul cerita dan saya tunjukkan ke bapak saya. Sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu bahkan saya merengek sama istri saya. Kalau ada 2 uang kasih dulu saya, bantu dulu saya. Kalau ada uang mau bantu dulu saya, mau bayar mobil ini. Istri saya bilang ini, saya uang dari mana? Saya mau bayar mobil tapi masih kurang. Kurangnya itu bukan bunyinya tus, bunyinya jut. Bukan cuma 100 atau 100.000, bukan juta. Karena saya memang udah memuncak betul ini depresi saya. Berapa hari itu setelah semua orang tidur, saya duduk aja di tempat saya tidur. Saya cuman merengek aja, menangis. Terus saya berdoa, Tuhan bagaimana nih? Satu sisi memang kadang-kadang aduh dengan keadaan sekarang apa nyerah aja. Ya. Kemana nih? Saya berdoa, amin jam 10 kurang 10. Jam 10 pas dapat transferan 100.000, 1 juta. Ini Pak, saya kasih lihat paginya. Bukan cuma bulan ini, bulan kemarin saya ditransfer 2 juta sama bapak yang saya layani dulu di jemaat saya yang saya gembalakan, bukan di Jakarta ini. Saya bilang sama bapak, bulan kemarin juga saya kesulitan Pak, tapi dia transfer saya 2 juta. Bulan ini saya juga kesulitan, dia transfer saya 1 juta. Mudah-mudahan bulan depan kelipatannya. Saya kasih lihat, nih Pak 2 juta yang kemarin, ini 1 juta yang bulan ini. Akhirnya saya rasa tenang, saya bisa bayar. Kalau saudara berpikir Tuhan bekerja sesuai dengan yang saudara bayangkan, ternyata tidak. Tuhan bekerja dengan cara yang lain.
Karena kondisi saya juga, saya membuat saya tidak bisa bekerja lagi maksimal. Gak bisa saya paksa-paksa yang seperti dulu. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita semua. Yang percaya katakan haleluya. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, saudara akan temukan gini. Saudara dan saya jangan pernah membatasi Tuhan bagaimana Tuhan akan bekerja. Jangan saudara membatasi Tuhan dengan pikiran. Yang mengerti katakan amin. Percaya saja sebesar-besarnya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-22. Kita baca ayat 27 sama-sama 1, 2, 3. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini, jangan mundur ketika saudara percaya kemenangan sudah di depan mata. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya saudara tahu, kita tadi tahu, kita baca bahwa Tuhan itu bukan sekedar menyediakan air, tetapi dia juga akan memberikan apa? Kemenangan. Tetapi di detik-detik terakhir Raja Moab itu frustasi. Saya mau bilang begini, kalau saudara baca semua ceritanya, waktu bangsa Israel dapat air, orang Moab itu dapat aliran darah. Itu di dalam Alkitab itu. Lalu Raja Moab ini berpikir, dari atas sana tempat Raja Yoram, Raja Yosafat dan Raja Edom mengalir darah. Lalu Raja Moab berpikir mungkin mereka sudah baku bunuh di sana. Lalu datanglah Raja Moab menyerbu mereka. Ternyata mereka dalam kondisi siap berperang. Baru minum apa? Air. Yang satu dapat berkat yang sesungguhnya, yang satu itu dapat apa ya saya bilang? Dapat kemalangan. Dapat hoax dia. Itulah yang membuat mereka kemudian orang Moab menyerang bangsa Israel yang sudah dalam kondisi terbaik hidup mereka. Tapi kalau saudara baca kemudian, saking frustasinya Raja Moab, dia mengerahkan kekuatan terakhir. Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-26. Ayat 26, Alkitab saya beda, saya baca ya. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, ia mengambil 700 orang pemegang pedang bersama dia untuk menerobos keluar ke arah Raja Edom. Tetapi tidak. Ini upaya dia yang terakhir. Dia menerobos dengan 700 tentara, tapi tetap kalah. Nah, sebenarnya kemenangan itu sudah di depan mata. Ayat 24 sampai ayat 26 itu udah terjadi kekalahan orang Moab. Tapi kok bisa-bisanya Israel, Raja Yoram, Yosafat dan Edom mundur? Kenapa? Karena ada ini nih. Ada ritual di sini. Ritual orang Moab itu, mereka mengambil anaknya raja yang akan menggantikan dia, anak sulung raja, lalu dipersembahkan di atas tembok jadi korban. Dan Bapak Ibu Saudara, menurut satu catatan yang saya baca, buku penafsiran, Raja Moab dalam keputusasaannya mempersembahkan anak sulungnya sebagai korban bakaran. Itu adalah bentuk penyembahan kepada kuasa kegelapan atau setan, yang dipahami orang Moab sebagai ilah kejam, ilah yang sangat kejam dalam kebudayaan mereka. Dan itu dipahami orang Israel dan orang Edom. Nah, karena dia berpikir korban persembahan itu sudah dilakukan, Allahnya orang Edom akan marah sama 3 raja ini. Gentarlah hatinya bangsa Israel, lalu mundur. Padahal apa? Kemenangan sudah di depan mata. Itu sebabnya saya mau katakan begini.
Jangan mundur ketika saudara percaya kemenangan itu sudah di depan mata. Sekali lagi saya katakan itu. Hanya karena faktor apa? Ketakutan. Ada supir taksi, kaget dia, ditabok sama penumpangnya, yang dia bilang ini, permisi Pak, karena cuma mau tanya sebenarnya. Karena dia kaget, dia langsung rem mendadak karena dia banting setir. Dia langsung rem mendadak, mau nabrak mobil yang di kanannya. Terus penumpangnya bilang, loh Pak, kenapa Bapak kaget? Iya maaf, saya ketakutan. Kaget saya gara-gara ditepuk. Loh kok bisa Bapak kaget? Dia mulai cerita, ini baru hari pertama saya jadi supir taksi. Kenapa memang Pak? 15 tahun saya bawa supir mayat, supir ambulan. Supir 15 tahun dia jadi supir mobil ambulan. Jadi kalau ada yang nepok, bayangannya itu ya sih dia. Dia bilang, kalau saya begini terus saya mau mundur aja, karena lebih baik jadi supir ambulan. Karena ya udah tahu kalau begini kan kaget-kaget katanya. Bapak Ibu Saudara, 3 raja ini mundur, padahal dia mengerti upaya terakhir Raja Moab itu sudah tidak berhasil. Tapi hanya karena sebuah ritual dia bisa mundur. Padahal janji Tuhan itu jelas, bukan cuma air, tapi juga akan memberikan apa? Kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Pasti ada banyak batu-batu kecil. Tapi pertanyaannya begini, kalau batu kecil saja sudah membuat kita khawatir, bagaimana dengan pergumulan yang besar? Kita nggak tahu ke depannya. Tapi mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dia yang berjanji akan menolong kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.